Renungan Malam Seiman ditulis oleh Dr. Kathleen Kuntaraf bersama dengan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Berjudul Kesatuan Roh, dan ayat intinya diambil dari Efesus 4 ayat 3, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Kesatuan roh macam apakah yang ada dalam pikiran Kristus bagi gereja yang kelihatan sekarang ini? Bagaimanakah kasih dan persatuan seperti itu dimungkinkan? Dan Roh Kudus adalah kekuatan yang bergerak di balik kesatuan gereja. Melalui Dia, semua orang percaya dibawa ke gereja. Melalui Dia, mereka telah dibaptis menjadi satu tubuh. 1 Korintus 12 ayat 13. Dan para anggotanya yang dibaptis ini memiliki kesatuan yang disebut Paulus sebagai kesatuan roh. Rasul mencatat komponen dasar dari kesatuan roh, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Efesus 4 ayat 4 sampai dengan 6. Pengulangan 7 kali dari kata satu dalam bagian ini menekankan kesatuan lengkap yang dibayangkan Paulus. Memanggil mereka dari setiap bangsa dan ras. Roh Kudus membaptiskan orang ke dalam satu tubuh, satu Kristus, yaitu gereja. Ketika mereka tumbuh dalam Kristus, perbedaan budaya tidak lagi memecah belah. Roh Kudus menghancurkan rintangan antara tinggi dan rendah, kaya dan miskin, pria dan wanita. Menyadari bahwa dalam pandangan Allah, mereka semua sama, saling menghargai satu sama lain. Kesatuan ini juga berfungsi di tingkat kelembagaan. Ini berarti bahwa gereja-gereja lokal di mana-mana adalah sama, meskipun beberapa di antaranya masih menerima bantuan keuangan dan misionari dari negara lain. Persatuan spiritual semacam itu tidak mengenal hierarki. Warga negara dan misionari sama di hadapan Tuhan. Gereja yang bersatu memiliki satu pengharapan. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat Yesus Kristus. Titus 2 ayat 13. Pengharapan ini adalah satu sumber damai kegembiraan serta mengadakan motif persatuan yang tangguh untuk bersatu dan bersaksi. Matius 24 ayat 15. Itulah yang menuntun kepada transformasi, karena setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Yohanes 3 ayat 3. Melalui iman yang sama, iman pribadi dalam korban pendamaian Yesus Kristus, semua menjadi bagian dari tubuh. Satu baptisan yang melambangkan dikuburkan bersama Kristus dan dibangkitkan bersama dengan Dia dalam kebangkitannya. Roma 6 ayat 3 sampai dengan 6. Alkitab mengajarkan bahwa ada satu roh, satu Tuhan dan satu Allah dan Bapa. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6. Kiranya kita bersatu senantiasa di dalamnya yang kudus.